Oke, halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 kali ini akan menjelaskan apa itu Simulink pengendali kontrol lift. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ananta dengan NIM 071. Saya Marsha Sinaria dengan NIM 097. Dengan saya Dimas Sandi dengan NIM 098. Nama saya Nafarain Abdullah dengan NIM 14. Oke, dari sini dengan Simulink pengendali kontrol lift kita masuk ke latar belakangnya terlebih dahulu. Dan latar belakang ini sistem lift memerlukan pengendali yang akurat untuk memastikan efisiensi operasional, kenyamanan pengguna, dan keselamatan. Sistem ini harus mampu mengatur kecepatan motor, posisi kabin, serta menghentikan kabin di lantai yang diinginkan dengan tepat. Lanjut ke tujuan. Nah, tujuannya ini penggunaan Simulink pengendalian kontrol lift bertujuan untuk memastikan bahwa satu, sistem yang dirancang, dua, aman dan andal, tiga, efisien dalam hal waktu respon dan energi, empat, mengimplementasi secara praktis, lima, dengan risiko minimal. Dari penjelasan alur ini kita dapat dilihat dari Simulink pengendali kontrol lift. Lanjut ke step. Nah, mulai dari step ini menghasilkan sinyal masukan berbentuk tangga. Step input yang digunakan untuk menguji respon sistem terhadap perubahan tiba-tiba pada nilai input. Nah, kita lanjut ke keduanya, itu ada sum. Sum itu adalah lingkaran dengan simbol plus dan min. Nah, blok ini menjumlahkan atau mengurangi sinyal sesuai dengan tanda yang ditentukan. Dalam konteks ini digunakan untuk menghitung error, perbedaan antara sinyal referensi dan keluaran sistem. Jadi ada namanya yang kembali lagi ketika sudah selesai di sum selanjutnya yang plus, maka akan berbalik lagi ke minus untuk mengembalikan sum itu untuk menaikkan atau menurunkan lantai. Selanjutnya ada gain. Gain terdiri dari 3, gain utama, gain 1, dan gain 2. Gain utama mengalihkan sinyal input dengan suatu konstanta atau nilai penguatan tertentu. Misalnya, jika sinyal input adalah X, maka outputnya adalah GX, di mana G adalah nilai gain. Gain pertama mengatur penguatan untuk sinyal yang melalui blok ini. Biasanya digunakan untuk menyesuaikan respon sistem. Gain kedua sama dengan gain 1, tetapi menggunakan dalam jalur yang berbeda. Jadi gain ini bisa dianggap dengan lantai dalam pengoperasian lift. Oke, jadi setelah ini kita menjelaskan tentang apa itu integrator 1/S. Jadi blok ini itu mengintegrasikan sinyal input terhadap waktu yang biasanya digunakan untuk menghitung akumulasi nilai. Misalnya, jika inputnya adalah X dalam kurung T, maka outputnya adalah integral X dalam kurung T juga. Selanjutnya itu ada derivatif delta U per delta T. Jadi blok ini itu menghitung turunan sinyal input terhadap waktu. Jika input adalah X dalam kurung T, outputnya adalah DR dalam kurung T per DT. Ini sering digunakan untuk menghasilkan sinyal laju dalam perubahan. Kemudian ada sum, atau lingkaran dengan simbol plus dan simbol min. Blok ini menjumlahkan atau mengurangi sinyal sesuai dengan tanda yang ditentukan. Dalam konteks ini digunakan untuk menghitung error atau perbedaan antara sinyal referensi dan keluaran sistem. Lalu transfer function 0,8 per 2,5 second plus 1. Blok ini merepresentasikan dinamika sistem dengan fungsi alih tertentu. Dalam hal ini, transfer function merepresentasikan sistem orde pertama dengan penguatan 0,8 dan konstanta waktu 2,5. Lalu ada scope. Blok ini digunakan untuk memantau atau menampilkan sinyal output dalam bentuk grafik. Oscilloscope biasanya digunakan untuk melihat bagaimana keluaran sistem merespon masukan. Oke, sekarang kita masuk ke grafiknya, hasil grafik dari Simulink-nya. Jadi di sini ada dua kurva. Yang pertama berwarna kuning dan berwarna biru. Untuk
kurva yang biru sendiri ini merupakan sinyal dari sistem yang kecepatan lift, dari sistem kecepatan lift seperti kecepatan patokan lift lah. Untuk kurva kuning sendiri ini adalah respon sistem yang aktual atau kecepatan yang dicapai oleh lift. Oke, kemudian ini ada transisi awal. Kurva kuning di sini menunjukkan peningkatan respon terhadap sinyal referensi atau kurva biru. Hal ini mencerminkan bahwa lift bergerak menuju posisi atau kecepatan yang diinginkan. Oke, jadi grafik ini merupakan grafik ini menunjukkan dinamika kontrol yang khas dari sistem lift, di mana sistem kontrol, misalnya speed controller, mengendalikan motor lift agar mencapai posisi atau kecepatan tertentu. Kesimpulan, dengan demikian Simulink membantu menciptakan sistem kontrol lift yang aman, efisien, dan berkinerja tinggi, sekaligus mempercepat proses pengembangan dan mengurangi biaya keseluruhan. Oke teman-teman, jadi sekian penjelasan dari kami tentang Simulink yang telah kita kerjakan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.